Jawaban ujian akhir semester tahun 2020-2021. Nama Seldi Derudinansyah, NIM 1908050041. Mata kuliah magang pengajaran matematika. Nomor 1. Deskripsi singkat tentang mata kuliah dan kondisi kelas. Menurut PSAK, pertanyaan standar akuntansi keuangan nomor 17, pengertian depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusut sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan kepada pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan setiap periode, yaitu 1. Harga perolehan, yang kedua, nilai sisa, yang ketiga, taksiran umur kegunaan atau masa manfaat. Dan untuk menentukan besar penyusutan ditentukan dengan 5 metode, yakni 1. Metode garis lurus, 2. Metode jumlah unit produksi, 3. Penyusutan secara persentase tetap, 4. Metode jumlah angka tahun, dan 5. Metode penyusutan saldo menurun. Selanjutnya, deskripsi singkat tentang kondisi kelas. Di masa pandemi saat ini, pembelajaran dilaksanakan berbasis secara online. Dengan demikian, maka pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan platform video online. Sehingga pada masa magang kali ini, peserta magang dianjurkan oleh pembimbing magang untuk menyediakan video pembelajaran online, kemudian di-upload ke salah satu platform yang menyediakan layanan video online. Pada kesempatan ini, peserta magang memanfaatkan platform YouTube untuk tempat upload video pembelajaran. Yang kedua, menyediakan soal evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran kali ini, peserta magang menyediakan evaluasi pembelajaran dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Kemudian, soal tersebut di-upload ke platform yakni Google Form. Kemudian, setelah video pembelajaran dan soal evaluasi tersebut tersedia atau telah di-upload, maka langkah selanjutnya yaitu peserta magang membagikan link video dan link soal evaluasi ke grup WhatsApp kelas matematika ekonomi, dan disertakan keterangan bahwa apabila ada materi yang belum dipahami, maka dapat didiskusikan langsung di grup WhatsApp kelas matematika ekonomi maupun ditanyakan langsung kepada peserta magang secara person. Nomor 2. Rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran pada magang kali ini dapat dilihat pada deskripsi di layar sebagai berikut. Rancangan pembelajaran 1. Pertemuan, program studi pendidikan matematika, mata kuliah matematika ekonomi, jumlah SKS 2 SKS, materi penyusutan semester 7, ganjil, waktu perkuliahan 2 kali 50 menit. Berikut rancangan kegiatan perkuliahannya. Nomor 3. Bentuk evaluasi yang digunakan saat simulasi pembelajaran adalah bentuk soal pilihan ganda dan bentuk soal esai. Soal pilihan ganda dan soal esai dapat disaksikan atau dilihat sesuai dengan yang ada di layar. Ini tampilan bentuk soal pilihan ganda. Berikut ini soal esai. Selanjutnya, nomor 4, laporan magang. Laporan magang mencakup cover laporan magang,
Kemudian lembar pengesahan magang pembelajaran. Selanjutnya yakni bab 1. Bab 1 meliputi latar belakang magang yang dapat dilihat di layar. Yang kedua, landasan magang. Yang ketiga, status magang. Yang keempat, tujuan magang. Yang kelima, manfaat magang. Yang keenam, personalia. Yang ketujuh, deskripsi dan tugas personalia. Selanjutnya, bab 2. Bab 2, pelaksanaan magang pembelajaran. 1. Deskripsi laporan magang. Magang pembelajaran dilaksanakan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS atau satuan kredit semester. Kegiatan magang pembelajaran dilaksanakan pada mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pembimbing magang Dr. Suparman MSI DEA, yakni beliau adalah salah satu dosen program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan. Kegiatan magang menyediakan kesempatan bagi peserta magang untuk merasakan pengalaman mengajar mahasiswa S1. Namun, pada kesempatan ini, magang pembelajaran dilakukan secara daring atau online dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sehingga, pada proses magang pembelajaran kali ini, peserta magang tidak terlibat secara langsung dalam pembelajaran di kelas secara tatap muka. Setelah berdiskusi dengan pembimbing magang, peserta magang dianjurkan untuk membuat video pembelajaran dan beberapa soal evaluasi. Kemudian video tersebut diupload ke platform YouTube sehingga video itu dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Sedangkan untuk soal evaluasi, peserta magang menggunakan platform Google Form. Selanjutnya, setelah video dan soal evaluasi diupload ke platform yang digunakan, link untuk mengakses video dan soal evaluasi dibagikan ke grup WhatsApp kelas Matematika Ekonomi sehingga dapat diakses oleh mahasiswa. Yang kedua, pembahasan kegiatan magang. Pandemi COVID-19 memaksa pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran daring, di mana pembelajaran dilakukan secara online. Pada proses magang pembelajaran ini, peserta magang tidak terlibat secara langsung dengan pembelajaran di kelas secara tatap muka. Setelah berdiskusi dengan pembimbing magang, peserta magang dianjurkan untuk menyediakan video pembelajaran dan beberapa soal evaluasi. Kemudian video tersebut diupload ke platform YouTube sehingga video itu akan diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Sedangkan untuk soal evaluasi diupload ke platform Google Form. Selanjutnya, setelah video dan soal evaluasi diupload ke platform yang digunakan, link untuk mengakses video dan soal evaluasi dibagikan ke grup WhatsApp kelas Matematika Ekonomi sehingga dapat diakses oleh mahasiswa. Kemudian, materi yang dibahas pada magang pembelajaran kali ini adalah materi penyusutan. Materi ini akan membahas tentang faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan setiap periode, yaitu harga perolehan, nilai sisa, dan masa manfaat. Kemudian materi ini akan membahas juga tentang cara menentukan besar penyusutan. Untuk menentukan besar penyusutan dapat dilakukan dengan 5 metode atau 5 cara, yaitu metode garis lurus, metode jumlah unit produksi, penyusutan secara persentase tetap, metode jumlah angka tahun, dan metode penyusutan saldo menurun. Selanjutnya bab 2. Bab 2 penutup. 1. Kesimpulan.
Kegiatan magang pembelajaran akan memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi peserta magang, di mana peserta magang dibimbing untuk menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian kegiatan magang pembelajaran juga memberikan kesempatan kepada peserta magang untuk mempersiapkan diri sebagai pendidik yang lebih matang. Sehingga di masa mendatang, peserta magang tidak panik saat melakukan pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kedua, saran. Kegiatan magang pembelajaran untuk periode selanjutnya, peserta perlu dipersiapkan lebih matang sebelum pelaksanaan magang, baik dari mahasiswa, dosen pembimbing magang, ataupun dosen mata kuliah magang, supaya hasilnya pun lebih baik dan lebih berarti bagi peserta magang dan juga bagi para pembimbing magang yang bersangkutan. Berikutnya, lampiran. Lampiran di sini disajikan rancangan kegiatan magang yang dapat dilihat sesuai yang ada di layar atau yang ditampilkan sebagai berikut. Yang kedua, lembar kegiatan mahasiswa atau LKM juga sesuai yang dilihat pada layar.